Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih seputaran kasus Vina Cirebon. Gue kesian banget sama Peggy Setiawan ini, guys. Asli kesian banget gue. Mudah-mudahan muncul terus ya bukti-bukti bahwasanya dia tidak bersalah gitu. Ya mudah-mudahan, amin. Ya doa ibunya juga, masya Allah. Dan ini ada satu postingan luar biasa nih. Ya jadi ada apa ini namanya? Postingan dari, bentar, gue lupa nih mau masukin ini. Nih. Ya, postingan dari, nih, kita kecilin dulu ya. Berikut isi chat percakapan Peggy Setiawan dan teman baiknya, ya. Nah itu. Berikut isi chat percakapan Peggy Setiawan dan teman baiknya Deddy Kurniawan pada saat malam kejadian Vina. Oke. Ini perlu kita sampaikan ini, ya jangan sampai Peggy Setiawan ini akhirnya justru menjadi korban salah tangkap gitu, ya kan? Ini taruh di sini aja ya, taruh di sini deh ya. Karena gue nggak tahu kenapa gue yakin aja si Peggy ini nggak salah tangkap, dia nggak berbuat gitu, ini salah tangkap. Ya, keyakinan gue begitu ya. Dan alhamdulillah makin banyak bukti-bukti, makin banyak orang bersaksi, termasuk kesaksian yang kali ini kita mau lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. 2016 ya, 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya. Kita lagi di Bandung loh ya. Ulangi ya. Nih. 2016 ya, 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya. Kita lagi di Bandung loh ya, 29 Juli 2016 ya. Kita lagi di Bandung. Kok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Nah, lalu yang jawab tadi, Ira baliknya kapan kok? Ya, mungkin bahasa gaul kok. Iya, bahasa teman. Nah, dia jawab Polo, dia dipanggil Polo. Polo, motor kita dirampas ning polisi ya. September 1 September 2016. Motor kita dirampas ning polisi, motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor. Kita get jadi buronan. Mohon maaf ya, kirik itu bahasa guyonan. Iya, kadang kita kalau ngomong sama sahabat emang begitu ya. Sat, di mana itu Sat gitu ya. Itu bahasa yang biasa. Tapi ini bukti kuat insya Allah ya. Mudah-mudahan lah Peggy ini kalau emang tidak bersalah, mudah-mudahan Allah bongkar semuanya nih.
Ya, itu Rudiana nih, ini yang foto bawah nih Rudiana nih. Ngaku aja deh Pak, kalau memang gimana kejadiannya, terus terang aja, jangan ditunda-tunda lagi pengakuan itu, ya kan? Lanjut. Anjing gitu ya. Nah, mohon maaf. Nah, jadi artinya ini dia menjadi buronan itu ya emosi gara-gara tidak tahu apa-apa. Kemudian dilanjut sama dia ya. Nah, kemudian kira balik kapan? Soblo kalau dia kan. Tahu balik kapan? Nah, ada deh. Peggy menjawab masih September ya. Rencananya sih minggu depan. Tapi kita belum bisa balik kalau soalnya hari kita balik engkau pasti manjing sel kata dia kan. Karena anggapnya itu geng motor itu ditahan nanti karena kesian dia buruh bangunan, lagi kerja demi nafkah keluarganya, dia tulang punggung, dituduh geng motor. Kesian nih orang, kesian ya Allah. Kesian ya Arab, ya Allah selamatin dia ya Allah. Kemudian kenanya ingin maksudnya tuh dirampasnya di mana motornya kan kata dia kan. Dia jawab, polisinya marani ning umai kita, polisinya datang ke rumah saya, padahal kita lagi kerja di Bandung, padahal kita lagi kerja. Saya lagi kerja di Bandung. Di Weruh, masalah apa-apa, tidak tahu masalah apa-apa. Dia lagi di Bandung, lagi kejadian itu dia di Bandung. Dia lagi kerja, dia buruh bangunan, dia tulang punggung keluarga, dia menghidupi keluarganya, ibunya, dan dia menyekolahkan adiknya. Tega banget yang mereka yasa ini, ya Allah. Zalim. Rekayasa zalim makin terbongkar. Kata Peggy kan. Tapi batur kita malah nyebut nama kita. Tapi teman saya ya malah menyebut nama saya itu. Jadi memang sedang di Bandung dan malah disebut dengar kan. Karena habis itu dapat kabar kan gitu. Nah, terus kata dia, ya wis irahe aja wedi on balik tinggal balik baik. Kandaran beli salah kejadian malam minggu paling kata dia ya sudah jangan takut balik saja kan toh kan tidak salah kejadian malam minggu paling. Dijawab lagi oleh Peggy masih 1 September. Kalau kita balik manjing sel pasti nebus. Nah jadi kenapa dia katakan pasti nebus? Karena pasti ini motor yang diambil sama dia motor tidak ada pikiran pembunuhan kan gitu. Nggak ada. Pasti nebus kan. Kita punya duit, ya, saya tidak punya uang. Nah, sumpah. Kesian. Kita pusing, bolok. Nah, ya kesian dia nggak ada duitnya. Dia buruh bangunan, ya Allah. Buruh bangunan ini kesian. Dia berjuang buat keluarga nyari rezeki halal. Ini mukanya bukan muka pembunuh kalau gue ngeliat nih. Serius. Kesian gue, kesian. Ya Allah, zalim banget kalau sampai benar ini zalim banget. Terus Peggy nanya ke Dede, emang lagi malming anak kejadian apa? Nanya di Peggy-nya. Peggy-nya nanya. Belakang SMP 11, bocah-bocahnya masih ning sel. Nanya ke Peggy, saya terjemahkan ya. Nanya ke Dede, saya terjemahkan ya. Emang lagi malam minggu ada kejadian apa? Anak-anak belakang SMP 11 sekarang anak-anaknya masih di sel kan. Jadi dia malah menanyakan ada apa kejadian malam minggu itu. Peggy itu nanyakan ke Dede malah kan. Jawab nih oleh Dede. Kejadian bocah dibacok sampai mati karo wadone mati. Kejadian anak dibacok sampai meninggal sama perempuannya meninggal. Nah, itu mungkin Pina kan? Nah, itu. Oke. Nah, terus dijawab lagi nih sama 3 September sama Peggy Setiawan. Ya Bu, kurang weru, Dek. Nah, dia nggak tahu kan, saya nggak tahu Dek gitu. Itulah. Nah, ya. Nah, jadi ya ini sudah sangat jelas bukti yang sangat kuat ya bahwa komunikasi antara Dede dengan Peggy Setiawan ya menjelang kejadian dari Juli sampai September memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Memang nggak tahu apa-apa dia nih. Makin banyak kebongkar. Udahlah bapak-bapak yang terhormat ya. Jujur-jujur aja kesian anak orang Pak. Ya Allah jangan zalim ya. Jangan zalim kesian banget. Kesian banget anak orang ya. Itu aja nih. Ini isi percakapan ini udah sangat jelas sudah.
bahwasanya Peggy Setiawan ini nggak tahu apa-apa dari isi percakapan ini. Udahlah ya, udah jangan lebih zalim lagi, please. Daripada musibah lebih besar sama yang zalim-zalim begini. Ya, gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan zalim, please. Juli 2016 ya, 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya. Kita lagi di Bandung loh ya, 29 Juli 2016 ya. Kita lagi di Bandung. Kok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Nah, lalu dijawab lagi, Ira baliknya kapan kok? Ya, mungkin bahasa gaul kok. Iya, bahasa teman. Nah, dia jawab Polo, dia dipanggil Polo. Polo, motor kita dirampas ning polisi ya. September 1 September 2016. Motor kita dirampas ning polisi. Motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor. Kita eget jadi buronan. Mohon maaf ya, kirik itu bahasa guyonan lah ya, anjing gitu ya. Nah, mohon maaf. Nah, jadi artinya ini dia menjadi buronan itu ya emosi gara-gara tidak tahu apa-apa. Kemudian dilanjut sama dia ya. Nah, kemudian kira balik kapan? Soblok kalau dia kan. Kamu balik kapan? Nah, ada nih Peggy menjawab masih September ya. Rencananya sih minggu depan, tapi kita belum bisa balik kalau soalnya hari kita balik kok pasti mancing sel, kata dia kan. Karena anggapnya itu geng motor itu ditahan nanti kan. Nah, kemudian kenanya nih maksudnya tuh dirampasnya di mana motornya kan, kata dia kan. Dia jawab, polisinya marani ning umai kita, polisinya datang ke rumah saya, padahal kita lagi kerja di Bandung, padahal saya lagi kerja di Bandung. Beli weruh masalah apa-apa, tidak tahu masalah apa-apa. Aduh, kata Peggy kan. Tapi batur kita malah nyebut nama kita. Tapi teman saya ya malah menyebut nama saya itu. Jadi memang sedang di Bandung dan malah disebut tuh denger kan. Karena habis digerebek itu dapat kabar kan gitu. Nah, terus kata dia, ya wis irahe aja wedi on balik, tinggal balik baik. Kandaran beli salah, kejadian malam minggu paling. Kata dia ya sudah, jangan takut, balik saja kan. Toh kan tidak salah, kejadian malam minggu paling. Dijawab lagi oleh Peggy masih 1 September. Kalau kita balik mancing sel pasti nebus. Nah, jadi kenapa dia katakan pasti nebus? Karena pasti ini motor yang diambil sama dia, yang motor tidak ada pikiran pembunuhan kan gitu. Nah, pasti nebus kan. Kita beli duit, saya tidak punya uang. Nah, sumpah kita pusing Polo. Nah, terus Peggy nanya ke dia, ke Dede, emang lagi malming anak kejadian apa? Nanya nih Peggy-nya. Bocah belakang SMP 11. Bocah-bocahnya masih ningsel. Nanya ke Peggy, saya terjemahkan ya. Nanya ke Dede, saya terjemahkan ya. Emang lagi malam minggu ada kejadian apa? Anak-anak belakang SMP 11 sekarang anak-anaknya masih di sel kan. Jadi dia malah menanyakan ada apa kejadian malam minggu itu. Peggy itu nanyakan ke Dede malah kan. Nah, dijawab nih oleh Dede, kejadian bocah dibacok sampai mati karo wadone mati. Kejadian anak dibacok sampai meninggal sama perempuannya meninggal. Nah, itu mungkin Pina kan? Nah, itu. Oke. Nah, terus dijawab lagi nih sama 3 September sama Peggy Setiawan. Ya Bu, kurang weru, Dek. Nah, dia nggak tahu kan, saya nggak tahu deh gitu. Itulah, nah ya. Nah, jadi ya ini sudah sangat jelas bukti yang sangat kuat ya bahwa komunikasi antara Dede dengan Peggy Setiawan ya menjelang kejadian dari Juli sampai September memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September. Perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya
serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.